Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, saya akan menjelaskan tugas modul 1.1.A6 demonstrasi kontekstual modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Dasren Pohan SPD, CGP Angkatan 9 SDI Terobani Rantau Prapat. Tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik merupakan pembelajaran yang lebih berpusat pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan siswa, sehingga pembelajaran akan menjadi sangat bermakna. Nah, kemudian pendidik menuntun pada kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam, pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik, atau berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Kemudian, kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dengan keterbukaan ini, peserta didik mampu memantapkan diri terhadap perkembangan pendidikan. Kemudian, menurut pendidik Bapak Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi contoh. Kemudian, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat. Kemudian, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Kemudian, merdeka belajar. Terdapat 3. Yang pertama, berkreasi, berinovasi, berkomplorasi. Seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide, berkreatif, mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Dengan kata lain, merdeka belajar. Dan adapun implementasi di sekolah saya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, bimbingan literasi ekstrakurikuler. Nah, pada gambar yang pertama tentang bimbingan peserta didik yang diarahkan oleh seorang guru. Kemudian gambar yang kedua tentang literasi sekolah, dan yang ketiga tentang ekstrakurikuler. Nah, pada kesempatan ini, siswa menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, potensi yang memiliki serta kebutuhan peserta didik. Kemudian, adapun tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah yang saya ajar. Yang pertama, tantangan. Peserta didik kurang percaya diri dalam melakukan sesuatu, misalnya saat berdiskusi ataupun berkarya. Dan solusi yang saya berikan adalah memberikan apresiasi atau pujian terhadap jawaban atau hasil karya peserta didik dan tidak membandingkan kemampuan peserta didik. Kemudian, tantangan yang kedua, kurangnya minat belajar peserta didik. Dan solusi yang saya tawarkan menggunakan metode belajar yang menyenangkan dan berpusat kepada peserta didik. Kemudian, tantangan yang berikutnya adalah kurangnya pemahaman nilai-nilai budi pekerti, bukan hanya di sekolah saja, namun keluarga merupakan ruang bagi peserta didik untuk mendapatkan keteladanan dan pengajaran dari orang tua. Dan adapun solusi yang saya berikan adalah melakukan komunikasi dengan orang tua terkait perkembangan peserta didik. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya paparkan tentang implementasi yang ada di sekolah saya tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.